konten untuk mempermalukan pendeta kalian sendiri gitu. Kalian tuh mental penjilat. Yang kalian kejar viewer kan, AdSense kan. Nah ini penjilat itu ya ini. Bagaimana kerasnya Pak Gilbert dulu. Judul channelnya Komentar Kristen, Pendeta Gilbert Lumondong, topengnya akhirnya terbuka. Tuh kan, mereka dengar khotbah dari pendetanya. Sekarang pendetanya yang diinjak-injak. Pendetanya yang diinjak-injak. Udah dibilang mental-mental penjilat ini. Ya kan? Oke, kita putar videonya. Inilah Pak Gilbert yang dulunya tegas, akan tapi tunduk di bawah Dr. Richard. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Kita clear dulu. Dan ini bohong, ini jadi pendeta masih bohong nih. Jadi pendeta ini orang ya, pas masa pro-pronya masih bohong nih. Saya tunjukkan depan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah Pak Gilbert diserang oleh banyak pendeta yang tidak setuju dengan segala statementnya, kemudian hari ini yang angkat suara malah lebih aneh, yaitu murtadin guys, yaitu Pendi Aceh dan teman-temannya. Dia orang Aceh guys, tapi dia murtad. Dan kemudian dia menentang keras Bapak Pendeta Gilbert. Karena bagi dia keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Wow, apakah ini klaim atau hanya tertipu dengan dalil-dalil yang berupa teks ya? Padahal setiap manusia itu bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ya you know lah, kafir-kafir ya, begitu kemudian mereka telah berpindah daripada Islam. Nah, mulai tuh downgrade otaknya. Di Islam mengajarkan berpikir. Begitu kemudian mereka mengimani ajaran selain Islam, itu udah mulai downgrade otaknya itu ke bawah, itu udah mulai downgrade itu teman-teman. Oke, tanpa kita perpanjang, kita jelaskan dulu isi daripada video ini dan kita coba terangkan ilmunya di awal ya. Kalau enggak ini orang pada seperti biasa saya bilang, orang pada nggak mau ngambil ilmu di awal, itu pastinya gitu. Nah, daripada video ini kita kasih dulu untuk menyamakan pikiran kita penonton antara Bang Daman dan penonton. Baru nanti kita ceng-cengin mereka di dalam videonya. Oke, untuk menyamakan pikiran, mari kita bangun modul di balik pernyataan dia bahwa di luar Kristen itu tidak ada keselamatan. Tapi Bapak Pendeta Gilbert dengan beraninya mengatakan apa? Bahwa Dr. Richard Lee, ya dia nggak masalah kalau keluar dari Kristen. Dia hanya sedang mencari Tuhan yang benar. Nah, seakan-akan ingin mengatakan bahwa Dr. Richard Lee itu bisa terselamatkan. Nah, ini memicu marahnya pendeta. Bahkan murtadin yang dari Aceh ini angkat bicara. Mari kita jelaskan dulu, menyatukan pikiran kita antara saya dan penonton, kemudian baru kita lihat bagaimana kita akan menceng-cengin pikiran mereka yang telah diberikan akal, tapi mereka sendiri tidak mau menggunakan akal. Oke teman-teman, secara tidak langsung kalau kita membahas keselamatan dalam Kristen, itu seakan menobatkan, seakan-akan yang namanya Tuhan itu kejam. Karena otak mereka saat mereka beragama Kristen udah mulai nggak aktif teman-teman. Kenapa? Kata-kata keselamatan. Ini kata-kata keselamatan ini dasarnya baru bisa dikatakan kata selamat apabila ada bahaya yang akan menanti. Contoh, selamat dari banjir, selamat daripada mara bahaya, selamat dari tsunami, selamat daripada bencana, selamat daripada kecelakaan. Maka menunjukkan apa? Ini adalah bahaya. Maka manusia butuh yang namanya keselamatan daripada hal tersebut. Sekarang jikalau keselamatan ini kita nobatkan kepada Tuhan, apakah kita akan mengatakan Tuhan itu kejam? Oh no. Cukup kalian saja yang di dalam Kristen mengimani bahwa Tuhan itu kejam. Kami yang ada di dalam Islam, mohon maaf, yang kami tahu pembukaan daripada Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Rahman, Allah mencintai seluruh makhluknya walaupun tidak menyembahnya. Rahim mengkhususkan cintanya terhadap makhluk yang mau menyembahnya. Nah, soal kalian, kenapa ini? Secara tidak langsung kalian sendiri yang menobatkan Tuhan itu kejam. Kenapa manusia ini terlalu khawatir dengan yang namanya keselamatan? Padahal begitu simpelnya kalau kita di dalam Islam, Islam itu tidak mengenal yang namanya keselamatan. Karena dari awal mulanya Al-Quran, Islam itu tidak mengenal yang namanya kejamnya Tuhan. Akan tetapi Islam mengenal Tuhan itu maha kasih dan maha penyayang. Daripada pembukaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, makanya Allah menyediakan kepada hamba-hambanya yaitu maghfirah. Bukan keselamatan, tapi maghfirah. Apa itu? Ampunan yang begitu luas. Lalu bagaimana Bang Daman?
Di mana arti ampunan itu adalah rasional daripada otakmu. Saat kita di antara kita dan manusia, kamu dan manusia lain melakukan kesalahan. Kamu datang minta maaf, dia mengampunkan, dia mencintaimu, selesai. Kamu dapat kecintaan daripadanya. Kalau kita, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Apabila Allah memberikan kita surga karena Allah mencintai kita. Saat Allah memberikan kita neraka, itu karena pilihan kita, karena keadilan Tuhan terhadap apa yang kita lakukan. Maka di dalam Islam ini mengenal konsep yang namanya maghfirah. Apa itu maghfirah? Ya udah, kamu hamba. Dan di dalam hamba disediakan otak. Dan di dalam otak itu pasti ada yang namanya free will, hak pilih antara baik dan buruk. Terlanjurnya kamu memilih sesuatu yang buruk. Datang kepada Rabbmu. Katakan kepada Rabbmu, wahai Rabbku, aku adalah hamba yang rentan mengaku kesalahan di depanmu dan melakukan kesalahan di dalam bumi ini. Maka engkau yang lebih tahu tentangku bahwa aku adalah makhluk yang berkemungkinan melakukan kesalahan, maka ampunkanlah aku. Maka Allah dengan mudah ampun, kelar. Sekarang, ya, kalau kita melihat segala diksi yang ada di dalam Al-Quran, itu menyemat segala ampunan daripada Tuhan. Artinya apa? Inilah kasih sayang yang sebenarnya. Secara logika. Artinya, setiap apapun, Allah akan maafkan daripada segala dosa manusia. Selama manusia ini ingin datang dan bertobat dan meminta maaf. Contoh, seperti ayat mengatakan, andaikan Firaun tidak disumpal mulutnya, Allah akan mengampunkan dosanya. Untuk menunjukkan apa? Maha pengampun Allah ini tidak manusiawi, guys. Emang ilahi. Firaun saja yang telah berkufur kepada Allah, menyetarakan dirinya dengan Allah. Tapi jikalau Firaun tidak disumpal mulutnya, maka saat itu pasti Allah akan mengampunkan Firaun. Inilah logika daripada nggak mau saya mau bilang keselamatan, karena Tuhan saya tidak kejam. Tapi bagi Kristen, Tuhan itu ngeri, guys. Ya, nanti kita di sorga gini-gini bla 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 bla. Nanti kita masuk neraka bla bla. Tuhan itu kejam. Kita butuh jaminan keselamatan. Keselamatan itu kalau Tuhan memberi bahaya, memberi kejam dan segalanya. Lalu kenapa mulut kejimu seakan-akan dengan segala nafas yang telah diberikan, dengan segala nafkah yang telah engkau dapati di dalam dunia, justru dirimu sendiri yang mengatakan Tuhan itu kejam? Itu menunjukkan apa? Isi daripada mulut kamu itu fitnah, 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 dusta, dusta, dusta. Isinya apa? Fitnah Tuhan doang. Seakan-akan Tuhan itu kejam. Padahal Tuhan adalah maha memberi ampunan. Padahal Tuhan maha pengasih, lagi maha penyayang. Oke, sekarang saat kita meninjau, teman-teman. Kita meninjau ajaran mula-mula sebelum Kristen datang yang tiba-tiba tempel kitabnya kepada kitab ajaran mula-mula. Apa yang disebutkan? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yesus bukan orang berdosa. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan bertanggung di atasnya. Lalu di mana tebus itu? Lalu mana tebus dosa itu? Ajaran mula-mula meyakini bahwa setiap orang bertanggung jawab di atas kesalahannya terhadap Tuhan. Karena mensyukuri telah dihadirkan di dalam dunia oleh Tuhan. Maka manusia punya kewajiban datang kepada Tuhan. Apabila dia mengaku kesalahan dan dia meminta maaf, mempertanggungjawabkan segala kesalahannya, maka Tuhan mengampunkan. Orang-orang yang berbuat dosa harus mati. Yesus tidak berdosa. Ini menunjukkan apa? Andaikan Musa telah mengajarkan ini kepada muridnya, lalu probability apa yang terjadi? Nah, saat kita meninjau daripada ajaran Musa, daripada ayat Yehezkiel tadi, ini Kristen belum muncul ini. Saat Yehezkiel ada ini, Kristen belum muncul ini. Di pada ajaran Musa, Musa mengajarkan kepada muridnya, wahai murid-muridku, ya paman, anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Ya paman, bapak tidak akan menanggung dosa anaknya. Iya paman. Berarti tidak ada tebus. Tidak ada. Tapi mengajarkan bahwa Elohim menerima ampunan. Karena apa? Bunyi daripada ayat tersebut setelah kita baca, pada ayat terakhirnya mengatakan apa? Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang fasik, kefasikan orang fasik akan bertanggung di atasnya. Artinya mengajarkan apa? Tanggung jawab. Jika kamu salah, datang kepada Tuhan. Jikalau kamu fasik dan lupa untuk bertobat, kamu harus bertanggung jawab. Berarti mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak kejam. Tuhan itu rasional. Karena apanya? Karena obat daripada kesalahan bukan pembunuhan.
Obat daripada kesalahan secara otak, yaitu apa? Minta ampun, minta maaf. Ini obat yang ada di dalam otak manusia. Tuhan itu maha waras. Lalu kenapa Kristen ada dan mengimani Tuhan? Justru Tuhan sendiri yang mengkhianati maha warasnya manusia. Dia yang maha waras, justru dia sendiri yang mengkhianati warasnya manusia. Kenapa Tuhan berlaku tidak waras hanya untuk jadi Tuhan? Obat daripada kesalahan, minta ampun. Bukan obat daripada kesalahan, bunuh orang. Biar terampuni. Kagak ade itu guys, kagak ade. Kagak ade. Model-modelan kayak gitu. Itu dari mana datangnya? Sekarang kalau kita meninjau lagi daripada ajaran Musa ya. Maka jikalau memang benar Yesus akan menebus dosa, Musa yang akan mengajarkan, wahai murid-muridku, aku pernah kan bilang ke kalian, iya paman, apa yang aku bilang kepada kalian? Ya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak menanggung dosanya. Oh iya, aku revisi ya. Ternyata Elohim lagi cinta banget nih sama kita nih. Bentar lagi Elohim turunin anaknya nih. Bentar lagi dia akan tebus dosa kita nih. Berbahagia kalian. Yeay, senang. Kagak ada. Kagak ada sate dalil pun. Sebelum ini muncul, ini Kristen-Kristen ini tebus-tebus dosa, bunuh-bunuh orang demi kesalahan. Kagak ada. Musa tidak pernah ngajarin muridnya soal ini. Kagak ada. Kagak pernah. Jadi Kristen ini tebus-tebus dosa dari mana? Daripada pemahaman Romawi yang kemudian berbaur kepada Bani Israel. Karena Romawi ini tidak percaya Elohim, akhirnya Romawi ini yang merunutkan segala dalil-dalil agar sesuai dengan pagan-pagan Romawi bahwa dosa mereka telah ditebus. Sama seperti ajaran Dewa Molok, penebusan melakukan penebusan memakai jiwa manusia untuk menunjukkan apa? Kalian tuh ajaran dewa-dewa sebenarnya. Nah, karena mereka ini terlalu menjamin ya. Apa yang mereka jamin? Keselamatan ada di dalam Yesus, kata dia. Selain Yesus nggak bisa terselamatkan. Lu tahu dari mana? Ini Yesus hidup bukan kemarin. Berapa abad yang lalu? Tentang siapa dia belum ada kepastian. Kita tidak punya mesin waktu untuk tahu ini orang siapa. Tapi kita punya otak. Untuk tahu obat daripada kesalahan adalah minta ampun, bukan pembunuhan. Lalu otak lu di mana? Untuk dosa lu bunuh orang, itu buat apa? Untuk dosa lu sendiri lu bunuh anak orang, buat apa? Terus bunuh anak orang ini pun di atas rencana iblis. Kagak mungkin ini iblis ngerasuki Yudas tanpa ada yang namanya keinginan ataupun keinginan menyesatkan manusia. Tugas iblis itu menjerat manusia agar keluar daripada ajaran Elohim. Nah, kenapa ada iblis nih? Iblis dosa manusia nih. Hah? Lu pikirin lagi dah. Untung lu udah murtad ya. Mungkin orang-orang kayak gini wajar murtad guys. Ketika otaknya itu dipakai disimpan di kantong celana gitu ya guys ya. Karena gini nih, ya. Karena tentang siapa Yesus ini kita tidak tahu. Kita cuma punya otak di tahun 2025 untuk berpikir, ya. Apa obat daripada kesalahan? Ya minta maaf. Ini enggak obat daripada kesalahan. Ini bunuh nih orang nih. Ini dibunuh nih. Ini dibunuh kan lucu tuh. Terus gini, ya. Yesus menebus dosa manusia, berarti manusia akan terampuni, berarti manusia akan masuk surga. Tugas daripada iblis menyesatkan manusia. Seharusnya iblis menggagalkan ini, Yesus jangan mati. Kalau Yesus mati tertebus dosa manusia nih. Parah nih gua, nggak bisa lagi nih. Oh, akhirnya apa? Iblis malah ngedukung. Nah ini why loh. Kenapa iblis ngedukung nih ya? Iblis ngerasuki Yudas kasih Yesus biar terbunuh, ini buat apa? Hah? Di mana keselamatan dari Yesus? Di mana? Yang ada halu, ya. Yang ada dijanjikan aja oleh dalil-dalil Paulus, yang keselamatan hanya di Yesus, ya keselamatan aja serah lu dah. Kalau lu nggak mau pakai pikiran, ya keselamatan kayak ibaratnya tadi. Ya, ini kita bahas secara filsafat. Saat kita membahas secara filsafat, ya, yang bisa ditanggung itu adalah eksis, benda yang bersifat eksis. Contoh pulpen, arti tanggung diwariskan. Kita bilang ya ini pulpen aku buat kamu ya bisa. Tapi yang tidak diwariskan, yang tidak bisa diwariskan itu namanya esen ataupun esensi. Contoh saya sakit perut nih. Aduh gua sakit perut, sak boker, gua mau boker. Saya bilang nih ke Pendi nih yang murtad nih, Pen, berakin gua dong. Biar gua hilang ini rasa sakit perut. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi esen tidak bisa diwariskan. Dosa itu esen, bukan eksistensi. Bagaimana bisa diwarisin daripada Adam kemudian ditebus oleh Yesus? Itu dari mana? Otak kalian pakainya di mana? Esen tidak bisa diwariskan kecuali eksistensi, kecuali dosa itu berbentuk satu plastik gitu. Ah, ini dosa gue buat lu. Itu bisa diwariskan. Tapi dosa itu sifatnya esen. Lu sakit kencing nggak bisa lu warisin ke orang. Lu dicubit, sakit, lu rasa kagak bisa. Esen tidak bisa diwariskan. Otak lu pade di mana ya? Otak lu pade di mana? Esen itu tidak bisa diwariskan gitu, teman-teman ya.
Oke, udah selesai kita bahas ya. Sekarang kita masuk kepada reaksi videonya guys. Oke, inilah videonya. Buat semuanya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk mendukung dan mensupport dakwah Bang Daman. Boleh di yang ada di bawah ini ya, di nomor yang ada di bawah ini. Untuk mensupportnya Bang Daman ya. Ya biasa, kita harus bayar wifi, kita harus makan Indomie ya. Kita juga harus beli sabun. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Gilbert yang sekarang itu bukan Pak Gilbert yang dulu kita kenal beberapa waktu yang lalu. Pak Gilbert yang dulu kita kenal begitu tajam, begitu tegas dia menjawab tentang keselamatan. Tegas sekali. Tapi ketika Pak Gilbert dekat dengan penguasa istilahnya ya, dekat dengan organisasi ini, dekat dengan ini, mulai tidak enak ketika menjawab. Ini yang harus dipikirkan. Ya karena yang namanya Kristen itu mental penjilat ya. Kenapa mental menjilat? Ya penting beruntung aja. Yang penting bisa mengambil keuntungan, sama seperti kalian. Ketika pendeta kalian seperti itu, kalian bukan japri dan mendatangkan di balik kesalahannya, tapi kalian bikin konten untuk mempermalukan pendeta kalian sendiri gitu. Kalian tuh mental penjilat. Yang kalian kejar viewer kan, AdSense kan. Nah ini penjilat itu ya ini. Makanya lu murtad. Cocok dah. Gitu kan? Nah sekarang teman-teman, ntar. Nah, kita lihat dari channel ini dulu bagaimana dia di sini akan menghadirkan bagaimana kerasnya Pak Gilbert dulu. Judul channelnya Komentar Kristen, Pendeta Gilbert Lumondong, topengnya akhirnya terbuka. Tuh kan? Mereka dengar khotbah dari pendetanya. Sekarang pendetanya yang diinjak-injak. Pendetanya yang diinjak-injak. Udah dibilang mental-mental penjilat ini. Ya kan? Oke, kita putar videonya. Inilah Pak Gilbert yang dulunya tegas akan tapi tunduk di bawah Dr. Richard. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Viral di media sosial, Pendeta Gilbert Lumondong kembali jadi sorotan bukan karena isi khotbahnya, tapi karena sikapnya di kehidupan nyata. Netizen pun terbelah, ada yang geram, ada yang kecewa. Tapi, apakah ini bentuk kemunafikan atau hanya Tuh, Bapak Gilbert, Bapak Pendeta, mending tobat jadi pendeta. Capek lu, gembala semua kekristenan, bahwa bahkan khotbah-khotbah lu didengar. Nah ini jemaat-jemaat lu ini kerjaannya sekarang nih. Lu diinjek gitu. Ya, ini kerjaan daripada jemaat lu sekarang. Hanya karena lu itu ngerasa nggak enak ya, mengedepankan toleransi agar enak ngomong di depan Dr. Richard. Hari ini lu apa? Lu sendiri yang diinjek. Itu yang aneh ya daripada kalian. Bukan mensupport. Emang apa fatal daripada kesalahan Pak Gilbert? Nggak ada. Dia berbicara secara objektif. Di mana dia berbicara secara objektif, benar dia bilang, nggak ada surga ini, nggak ada surga Hindu, nggak ada surga Buddha, surga itu satu. Ya kan? Benar apa dia bilang? Emang salah? Dan kalian bilang apa? Gilbert Lumondong akhirnya terbuka topeng. Kalian mau mengatakan, ini pendeta kalian munafik. Gimana iman kalian guys? Aneh kalian suka-suka. salah paham? Mari kita bongkar faktanya. Bongkar. Yesus Tuhan saya bukan pengecut. Saya bingung masih ada orang-orang Kristen yang gak jelas ketika orang berkata, tahu gak kamu bukan Yesus yang disalibkan. Oh iya, percaya. Ada gerakan di YouTube yang bilang Yesus itu Islam. Disclaimer dulu, saya ngomong begini bukan menjelekkan agama siapapun. Karena katanya Yesus disunat. Yesus disunatnya hari ke-8 sesuai dengan hukum Yahudi. Karena Yesus sujud, dia Islam. Tidak mungkin Yesus sujud karena dia Yahudi. Itulah cara doa orang Yahudi. Karena dia gak makan babi. Kenapa dia gak makan babi? Karena Imamat pasal 11 berisi hukum Yahudi. Dia tidak makan babi. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam. Dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Dia bilang bahwa Yesus makan babi ya, tidak makan babi gara-gara hukum Yahudi. Ini bohong, ini jadi pendeta masih bohong nih. Jadi pendeta ini orang ya, pas masa pro-pronya masih bohong nih. Saya tunjukkan depan kalian. Oi Pak Pendeta, sadar diri. Isinya bohong semua guys. Nih tengok nih, alasan nggak makan babi bukan karena peraturan Yahudi, karena Elohim membenci paganisme yang berbaur di antara Bani Israel. Di sini kita lihat teman-teman, ada kata mereka, berarti ada segerombolan orang, yang segerombolan orang itu, ya apa namanya itu berbaur daripada kalangan Bani Israel, yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Artinya ada rumah-rumah ibadah yang dibangun di luar daripada perintah Elohim.
Elohim pernah nggak bilang gereja dirikan? Tak pernah. Tapi Yesus pergi ke sinagog yang itu diristukan oleh Elohim. Ibadah di dalam sinagog adalah ibadah, bukan tentang Tuhan adalah manusia, Tuhan anak manusia. Tidak. Seharusnya kalau Tuhan itu manusia, Yesus yang pertama bikin gereja. Tapi ciri-ciri yang disebutkan oleh Elohim, mereka itu adalah orang yang mendirikan taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengahnya. Nah, berarti pembangunan taman-taman dewa bukan karena perintah Tuhan, tapi mengikuti orang yang mereka yakini benar. Siapa? Paulisten nih kalau kata Paulisten. Dan siapa yang dibenci Elohim itu? Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Boleh buka faktanya. Romawi kuno makanan kesukaannya yaitu vulva babi dan tikus. Kata Elohim apa? Mereka semua akan lenyap. Sekaligus demikianlah firman Tuhan. Gak usah bohong, kami tahu coy. Gak usah bohong lu. Itu yang diwanti-wanti oleh Elohim. Bagaimana contoh Elohim? Mereka yang mereka yang menyembah berhala itu gimana contohnya Elohim? Gimana contohnya Elohim? Contohnya itu mereka tuh yang makan daging babi dan makan daging tikus. Nah, kalian apa yang haram pada kalian? Kagak ada. Itu untuk menunjukkan apa? Inilah ciri-cirinya yang akan dilenyapkan oleh Elohim. Dengar ini Elohim ngomong apa? Dilenyapkan, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Benci banget itu Elohim kepada kayak gitu. Tapi kalian bilang itu peraturan Yahudi. Kalian bilang apa? Itu peraturan Yahudi. Palamu peang, itu peraturan Yahudi, men. Baca ini firman. Kalian jangan ketipu, baca. Elohim sendiri yang ngomong. Ini ciri-ciri paganisme yang aku benci ya. Ini ciri-cirinya. Yesus tidak makan ini karena itu dibenci Elohim. Kalian melakukan ini karena mendengarkan satu orang yang itu bukan Yesus. Makanya Yesus bilang, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan datang yang mengatakan, akulah Kristus, akulah Mesias, yang bawa-bawa nama Yesus tuh. Demi mendirikan teman-teman dewa, demi makan babi, demi menghalalkan apa yang telah diharamkan. Nah ini, kalian bilang nih, oh itu peraturan Yahudi. Nah ini nih. Ini setan juga. Oke, kita lanjutkan emosi ya. Nih Alkitab ngomong apa? Ini pendeta jelasin apa? Kesel juga kita guys ya. Oke, lanjutin. Maaf, buat yang mendalilkan Yesus itu Islam, haruskah orang-orang Islam dibaptis? Maksud saya disclaimer dulu. Kau mau bicara agamamu silahkan. Buat saya ini udah kebangetan. Betul Kristen diam, tapi nggak usah terlalu dihina begitu. Sekarang lagi ada yang bilang Yesus wajahnya diserupakan. Seingat Yesus bilang apa sama Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di surga untuk membela aku. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Karena Yesus saya memang mati, dia curahkan darahnya buat saya. Dia katakan sudah selesai. Dia bayar harganya buat kita. Kita hidup karena anugerah. Kita berjalan. Kena tipu. Semua jemaatnya kena tipu. Semua jemaatnya kena tipu. Ibrani 5 ayat 7. Pada waktu itu Yesus berdoa sebagai manusianya. Apa yang dia doakan dengan rintih tangis dan rintihan terhadap Elohim. Karena dia tahu Elohim dapat menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Menunjukkan apa? Akan ada nanti penyesat yang akan bilang ini orang mati. Padahal dia dinubuatkan untuk dilindungi oleh Tuhan. Dan dia karena kesalehannya telah didengarkan. Karena kematian Yesus ini tidak wajar karena ulah iblis. Tugas iblis menyesatkan. Tugas iblis menyesatkan, coy. Tugas iblis menyesatkan. Selbet gua. Dalam kepastian kita menerima sorga karena kemuliaannya. Di atas mimbar, kata-katanya tegas, penuh api, menggetarkan hati. Tapi di luar mimbar, misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak, nah semua orang harus. Oke, mau bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggal Kak. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat.
mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu, gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Sikapnya berubah, mendadak halus, mendadak kompromi, netizen pun bereaksi, ada yang geram, ada yang kecewa. Tuh, sekarang waktunya ngehina pendeta tuh kalian semua. Oke, welcome. Dibully terus dibully sampai habis. Wah, bahkan ada yang menyebut bunglon. Bagaimana bisa satu orang tampil dengan dua wajah yang sangat berbeda? Apakah ini strategi atau topeng yang akhirnya terbuka saat kebenaran disampaikan di mimbar, tapi kenyataan tak sejalan? Tuh, waktunya itu pendeta yang udah beranak pinak dalam gereja itu ya mengajarkan murid-muridnya. Nah, sekarang dikatakan munafik nih. Itulah kalian. Di mana integritas itu berdiri? Ini Kalian bukan yang punya sekadar integritas, perbedaan gaya bicara. Ini soal kejujuran iman dan publik tak lagi diam. Apakah ini wajah asli pendeta Gilbert? Di dunia yang menawarkan ribuan jalan keselamatan, hanya ada satu yang benar, bukan agama, bukan moral, tapi pribadi Yesus Kristus. Iya Menurut bacot, udah gua jelasin keselamatan lu kayak mau bilang bahwa Tuhan itu kejam. Ya, mohon maaf ya, gak sanggup kita dengar. Lu akan memfitnah Tuhan itu kejam. Jadi kita takut sama kekejaman Tuhan, siapa ya yang bisa selamatin? Oh Yesus, kagak ada, itu mengkhianati otak lu sendiri. Lu sendiri lu ngomong sama tembok dah tuh. Nah, kita dengar nih murtadin juga sama nih, isi otaknya sama karena udah murtad, isi otaknya udah sama, dengar. Sudah mulai memikirkan tentang toleransi. Benar saudaraku, kita harus memikirkan toleransi. Tetapi mengenai iman, mengenai keselamatan, itu tidak ada toleransi. Makan tuh, ujung-ujungnya ada tuh fitnah Tuhan terus lu bilang terus Tuhan kejam sehingga lu butuh keselamatan karena kekejaman Tuhan. Ya udah, mohon maaf, Tuhan gue kagak kejam. Tuhan gue mudah, gue datang, gue apologize ya, gue melakukan kesalahan. I take my mistake, setelah itu aku minta maaf, kelar. Tegas. Tentang keselamatan itu harus tegas. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Wajar lu murtad berarti ya, wajar. Otak lu kagak dipakai. Yesus ada damai. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus ada mujizat. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Di luar Yesus tidak ada. Nothing semua itu Bapak Ibu. Tidak ada. Harusnya Pak Gilbert tegas menjawab bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Siapapun orang Kristen, mau dia pendeta besar, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia orang hebat, orang kaya, mau dia artis, kalau sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Ya, orang Ya udah kalian surga milik kalian aja dah. Ya udah kami ngalah dah. Kami yang waras ngalah, kalian terserah lah. Ya surga milik kalian ya. Kalian udah KPR ya berarti surga. Oke, dah milik kalian dah capek gue. yang menyangkal Yesus tidak selamat. Gimana esen dosa bisa ditanggung orang? Yang bisa ditanggung orang, Bang, ini aku punya mobil ya, ambil buat abang. Bisa ditanggung, itu karena bentuknya eksis, coy. Tapi esen, Bang, gue sakit perut, lu tanggung sakit perut gue ya. Kagak bisa, coy. Apalagi dosa, itu, aduh ya Allah. Kalian, kalian pun di dalam tempurung kepala kalian ada apa sih? Gue pengen tahu deh. Tempatnya itu di neraka. Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat Hari Paskah. Ya, meskipun saya terlambat mengucapkan sahabat ya, seharusnya kemarin hari Minggu saya mengucapkan selamat Paskah, cuman hari Minggu kemarin sibuk sekali sahabat. Aduh, sampai kelelahan ya. Saya jam 8 sudah, jam 8 atau jam 9 itu saya sudah tidur sahabat, sampai jam 4 baru doa pagi Ya, bersama kagak usah cerita. orang-orang. Ya udah, yang lu mau kritisi apa kita cepatin. Karena beredar banyak sekali video di media sosial sahabat. Ya, pembahasan saya ini bukan untuk menghakimi Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Ya, karena beliau adalah orang yang saya hormati secara pribadi. Karena dulu saya banyak sekali terinspirasi dari kaset-kaset khotbah ya, awal-awal mengenal Tuhan gitu ya.
Nah, Awal mengenal Tuhan. Tuhan yang mana lu kenal? Yesus. Kagak pernah lu jumpa, nggak usah bohong dah. Kagak pernah ngopi juga. WA-nya ada nggak? Kagak kan? Cuma terstigma Tuhan pernah ada. Kagak kelihatan itu orang. lalu PCD zaman dulu, duh, terinspirasi lah, semangat, karena beliau itu kan kalau khotbah itu semangat saudaraku ya, jalan sana jalan sini. Dulu masih pakai ini dia, apa itu, kayak inilah, kayak ada tali-tali di sini gitu, saudara-saudara. Nah, jadi ada sebuah podcast yang beredar di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu ya. Bagaimana podcast Pak Gilbert dengan Pak ini, siapa, Pak Dr. Richard Lee. Nah, ketika diwawancara, jujur saudaraku, penjelasan Pak Gilbert di situ sangat ngambang. Saya tahu maksud dan tujuan beliau ya untuk toleransi, tetapi kalau mengenai keselamatan, seharusnya tidak boleh menyampaikan hal seperti itu. Keselamatan itu tidak bisa, saudaraku ya, di Lu tahu tidak bisa, kenapa lu berani banget? Itu alasan tidak bisanya, why? Untung Tuhan tuh jadi manusia ya, dalam keimanan kalian. Kalau Tuhan jadi mesin cuci, hari ini omongan kalian tahu nggak apa? Tidak ada keselamatan kecuali masuk ke dalam mesin cuci. Itu yang datang kepada kalian teks. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di masa dahulu. Afirmasi dan konfirmasi kebenaran itu otak, bukan teks. Tinggal mentah-mentah lu bisa terima. Untuk Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi komodo, apa yang lu sembah hari ini? Komodo. Ya, siapa juru selamatnya? Komodo. Apa juru selamatnya? Liurku yang komodo. Itu analisir gitu. Ya memang keselamatan itu harus pasti, jelas. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang pasti selamat. Karena itu kata Alkitab. Bukan mudah-mudahan atau semoga-semoga. Tidak ada. Dalam Kisah Rasul juga ditegaskan, di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Oleh nama Yesus kita diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 juga jelas ya. Jalan kebenaran itu hanya Yesus. Gitu. Jadi saya menanggapi ini bukan mau menghakimi, karena beliau adalah orang yang masih saya hormati ya. Apalagi beliau kan seorang yang terlahir sebagai Kristen, dan bagaimana sorry guys, lanjut. Kristen, dan bagaimana perjuangannya juga dulu ya, mendoakan Pak Soeharto, banyak tegasnya dulu Pak Gilbert ini, dulu tegas. Tapi nggak tahu sekarang ini saya melihat rambut dulu ya, kok ngambang gitu ya. Nggak bisa keselamatan itu kita samakan bahwa di dalam surga yang ya ini secara iman ya, karena beliau pendeta. Secara iman karena beliau pendeta, seharusnya ngomong di dalam surga itu tidak ada di situ agama Islam, di situ agama lain-lain, tak ada saudara. Makanya Pak Richard Lee kan ngomong, kalau agama itu semua sama Pak, kenapa Bapak tak masuk Islam? Kata Richard Lee. Lalu Pak Gilbert malah ngomongnya, ya karena babi itu masih enak bagi saya. Kata Pak Gilbert, waduh, seharusnya kan podcast sebesar itu mampatkanlah untuk memberitakan Injil, ya kan? Nah, dimampatkan untuk memberitakan Injil, podcast sebesar itu. Di gereja mungkin oke lah, ngomong begitu tak masalah. Misalnya memberitakan Injil, yang ada ketabrak. Gimana ketabrak? Ya saya 6617 tadi, ciri-ciri penyembah berhala. Terus diajarin, kenapa kita makan babi? Oh, karena kita makan babi, karena itu peraturan Yahudi. Itu bohong. Itu kebohongan. Karena Yesus tahu yang dibenci Elohim. Kalian aja itu karena mendengar seseorang, jadi kalian bodoh amat sama apa yang dibenci Elohim, tuh bodoh amat. Salah, jemaat tertawa gitu ya. Tetapi ini media yang ditonton seluruh dunia. YouTube ini ditonton seluruh dunia. Iya. Udah banyak curhat ya teman-teman ya. Udah cukup ya teman-teman ya. Udah capek kita. Kita diajarkan untuk berpikir logik ya. Alhamdulillah inna dina indallahil Islam. Kemana nih kok ini yang tampil nih? Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah
kita hidup dalam Islam, maka kehebatan kita itu mati dalam Islam. Kenapa? Karena barometer ataupun sistem ukur kita yaitu akal. Akal adalah konfirmasi kebenaran yang nyata yang dapat melawan segala dalil. Kalau dalil tidak berkesesuaian dengan akal, maka lawanlah dalil tersebut. Itu datang daripada tangan manusia. Tapi jikalau dalil itu datang dan akalmu menyetujui, jangan tolak dalil tersebut. Kenapa? Karena itu jikalau akalmu bisa mengkonfirmasi itu, kenapa kamu harus menolak? Yang benar akan benar. Yang salah akan selalu salah. Jangan membenarkan yang salah dan jangan menyalahkan yang benar. Karena kebenaran itu datang daripada otakmu, tapi bukan daripada tulisan yang datang dan disuguhkan ke depan mukamu sekarang. Itu saja teman-teman ya. Alhamdulillah kita lahir Islam dan kita bisa berpikir logik ya. Jazakallah semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan dibagikan. Teman-teman tolonglah titipin komentar apapun itu titipin komentar ya. Apapun itu mau B, mau C, mau A, mau D, terserah. Dan juga jangan lupa untuk berinfak di linknya udah kita sediakan di di nomor rekening kita ya. Jazakallah ya untuk membantu dakwahnya Bang Daman. Terima kasih banyak ya yang udah menonton ya. Kita dapat mengetahui sendiri. Ya begitulah mereka terhadap pendeta mereka. Udah capek digembala, ujung-ujungnya dihina, dikatakan munafik, lepas topeng, bla 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 bla. Terserah itu rumah tangga kalian. Kami tidak ikut campur, silahkan berdebat sampai hari kiamat ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Deddy silakan. Oke, assalamualaikum.